Halo Lause Stefani. Halo Lause Matius. Apa kabar Lause? Lause baik, kalau Lause? Puji Tuhan baik. Adik-adik apa kabarnya nih? Lause doakan adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kalau adik-adik sedang sakit, Lause doakan semoga cepat sembuh ya. Dan kalau misalnya adik-adik lagi sedih atau lagi bosan nih di rumah, Lause doakan semoga Tuhan bisa menghibur adik-adik semua di rumah. Oke deh, kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kau berkati juga lause-lause yang akan memimpin ibadah dan yang akan membawakan cerita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh. Nah adik-adik, kita mau nyanyi nih lagu. Hari ini hari apa sih Lause? Hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu hari apa ya? Hari Minggu itu harinya Tuhan. Nah, semua hari harinya Tuhan. Dan hari Minggu itu sebenarnya hari khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Oh, Nah. oke. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu, Yesus Pokok. Dan kita lihat caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
Selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya Losu Iwan bisa bertemu lagi adik-adik di sekolah minggu di GKJ. Nah, hari ini Losu Iwan mau bawain cerita tentang menanggapi perintah Allah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Losu mau ajak adik-adik untuk berdoa dahulu ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu. Sungguh Tuhan yang kiranya boleh berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lose Iwan. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan boleh memampukan kami untuk memahami setiap cerita yang disampaikan dan juga setiap firman Tuhan yang boleh diceritakan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami berdoa, mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tadi kan Losu bilang menanggapi perintah Allah. Nah kira-kira apa sih arti kata dari menanggapi itu? Nah tentunya adik-adik pernah ya diminta dengan papa atau mungkin mama gitu ya, atau cici dan koko di rumah untuk misalnya siapa ya namanya, misal Losu Iwan dipanggil gitu ya dengan mama di dapur, Losu Iwan, atau dipanggilnya Iwan gitu, bantuin sini dong, bantuin mama di dapur untuk potong bawang gitu. Nah saat itu Losu Iwan mungkin lagi sibuk main HP gitu ya, terus Losu Iwan bilang ke mama, ya bentar ya ma, ini Iwan lagi main game, satu game lagi deh gitu, nanti baru tolongin gitu. Nah, atau adik-adik ada pernah mengalami hal yang sama ketika dimintain tolong gitu. Nah, dalam menanggapi perintah mama itu, apakah adik-adik langsung berhenti main game kayak Losu? Mungkin Losu kan tadi bilang 5 menit lagi ya ma gitu, satu game dulu. Jadi gak langsung cepet-cepet langsung ke dapur gitu, berhenti main game langsung bantuin mama gitu. Nah, kita adik-adik yang mana kira-kira yang menanggapi yang dengan cepat atau tunggu dulu nanti, atau bahkan sama sekali gak tanggapin mamanya gitu ya, mama kerjain sendiri aja deh gitu, Iwan lagi sibuk main nih gitu, mama kan bisa gitu. Nah adik-adik, apakah kita seperti itu? Nah tentu ya gak gampang ya adik-adik untuk menanggapi perintah orang lain atau bahkan perintah Allah sendiri gitu ya. Nah, ada banyak tantangannya adik-adik. Yang pertama, mungkin tadi karena kesukaan kita, hobi kita. Misalnya suka main game, atau suka menonton film, atau bermain yang lain. Nah, apapun yang adik kerjakan, yang adik sukai, yang mungkin ya bisa menghambat kita untuk menanggapi perintah Allah itu ya adik-adik ya. Misalnya mau ke sekolah minggu, tapi ya mau nonton film dulu di pagi hari gitu ya, atau ada film bagus yang bisa ditonton di pagi hari gitu ya, mungkin itu yang bisa menjadi penghambat adik-adik. Nah atau yang kedua, misalnya kita udah pinter gitu ya, udah terkenal gitu, dan ya kita merasa bahwa wah udah cukup nih, nggak perlulah kita susah-susah ke gereja, susah-susah baca Alkitab, toh aku udah pinter gitu ya, toh aku juga udah disayang banyak orang, udah terkenal gitu, udah hebat gitu ya. Ya, atau misalnya kita udah punya kekayaan, kita bisa pikir bahwa aku udah punya segalanya, udah punya rumah, udah punya mainan, atau mungkin uangnya banyak gitu ya, dan itu membuat kita tuh jadi susah adik-adik untuk datang pada Tuhan kadang-kadang ya. Jadi nah Losu juga punya kisah nih di dalam Alkitab, sama seperti mungkin kita juga ya punya kesusahan untuk datang kepada Tuhan untuk menanggapi perintah Tuhan. Nah di kisah ini adik-adik kita mau lihat seorang yang kaya ya, seorang yang anak muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah dia waktu itu tanya ke Tuhan Yesus gitu ya, dia panggilnya guru. Nah guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anak muda ini tanya ke Tuhan Yesus gitu ya. Terus Tuhan Yesus jawab,
Ya, tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup yang kekal itu, ya kamu harus turuti seluruh perintah Allah. Kata Tuhan Yesus ke anak muda tadi. Terus anak muda ditanya, perintah yang mana guru? Itu loh perintah yang ada di dua loh batu. Nah, adik-adik ingat gak 10 perintah yang ada di dua loh batu itu? Atau sebutan lainnya adalah 10 hukum Taurat. Nah, adik-adik tahu ya. Jadi ada banyak, jangan ada Allah lain di hadapanmu gitu ya. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Banyak ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan hormatilah ayah dan ibumu. Terus Tuhan juga bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adik-adik yang Tuhan Yesus sampaikan. Terus si pemuda itu jawab, oh, semua itu udah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Terus Tuhan Yesus jawab ke pemuda itu, mungkin kamu hebat ya, bisa hafal gitu ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, dia kalau jawab perintah yang mana, langsung cepet 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia bisa hafal, udah turuti semuanya gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus ada satu hal yang Tuhan Yesus minta lagi, itu jikalau engkau hendak menjadi sempurna, jadi Tuhan Yesus minta, pergilah dan jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Kita tahu ya bahwa orang muda yang kaya ini punya banyak harta. Jadi Tuhan Yesus bilang, pergi dan jual semua hartanya, bagiin ke orang-orang miskin. Nah, terus Tuhan Yesus baru bilang, maka kamu baru beroleh harta di surga gitu. Kemudian nanti kamu baru datang kepadaku dan baru ikut aku. Tapi setelah pemuda itu dengar Tuhan Yesus bilang kayak gitu, dia langsung pergi dengan sedih. Adik-adik katanya, ya aku kan udah melakukan semuanya, masa aku harus jual kekayaanku lagi gitu ya. Karena dia tuh sangat sayang adik-adik dengan kekayaannya adik-adik ya. Dan dia udah merasa udah cukup kok, udah hafal tadi ya. Kalau disebutin 1 sampai 10 mungkin dia bisa tahu seluruh hukum Taurat itu adik-adik. Dan bahkan udah mentaatinya, dia kira udah taat semuanya gitu ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, semuanya udah ditaatinya. Tapi dia tetap sedih adik-adik karena dia nggak bisa jual hartanya adik-adik. Ya, dia sangat sayang sekali dengan hartanya. Nah, adik-adik, sebenarnya bisa gak sih kita mentaati semua perintah Tuhan dengan sempurna? Ya, perintah Tuhan yang di 10 hukum Taurat, ya 10 perintah itu adik-adik. Atau bahkan perintah-perintah yang lain adik-adik yang nggak ditulis di hukum Taurat. Misalnya adik-adik diminta mama untuk tadi ya, kayak Mas Iwan minta tolong gitu ya, atau disuruh belajar dengan mama, atau misalnya perintah kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh mencontek gitu ya, atau bahkan kita nggak boleh malas-malasan adik-adik dalam belajar. Apakah kita sanggup gitu ya setiap hari adik-adik dengan sigap gitu ya, kita mentaatinya, kita juga dengan sigap menaati semuanya gitu ya adik-adik, yang dilarang kita nggak lakukan, yang disuruh untuk dilakukan kita lakukan. Tentu nggak gampang ya adik-adik ya, nggak gampang karena kita ini manusia yang berdosa adik-adik, tidak bisa kita mentaati dengan sempurna. Tapi bukan berarti kita seenaknya adik-adik ya, kita nggak mentaati, kita alasan ya kita kan manusia berdosa, tapi kita nggak boleh begitu ya adik-adik. Nanti maksud cerita kenapa kita nggak boleh begitu. Nah adik-adik, langsung punya ilustrasi nih, yaitu ilustrasi tentang telur busuk. Nah adik-adik pernah lihat mama buat kue? Kalau biasanya mama buat kue, biasanya yang pertama disiapin apa? Yaitu bahan-bahannya ya adik-adik. Nah bahan-bahannya tuh ada telur, ada tepung, ada air, gula, garam ya, terus ada misalnya untuk alat-alatnya adik-adik ya. Nah misalnya kalau yang pertama mau buat kue nih, mama kalian siapin adonannya dulu. Nah biasanya ada beberapa adonan misalnya nih,
Terus ada telur nih biasanya dipakai mau bikin kue bolu gitu ya. Terus disiapin 10 telur. Nah, dalam 10 telur itu ternyata adik-adik ada satu telur yang telurnya busuk. Mama adik-adik gak tahu gitu ya, dan gak sengaja dipecahkan ke dalam adonan itu adik-adik. Jadi awalnya telurnya bagus, telur kedua dibuka bagus, sampai telur dibuka telur ke-9 masih bagus. Tapi sekali buka telur ke-10 gak sengaja langsung buka, masuk ke dalam adonannya, ternyata telurnya busuk gitu ya. Nah adik-adik, kira-kira mama kalian bakal buang adonannya atau masih tetap dipakai ya untuk buat kue? Ya tentu bakal dibuang ya adik-adik ya, meskipun cuma satu telur yang busuk ya, tapi sebenarnya baik ya gitu adik-adik. Nah karena adonan ini akan jadi busuk ya adik-adik, gak enak untuk dibuat jadi kue, gak enak lagi gitu, adonan ini akan dibuang gitu. Nah sama seperti kita adik-adik, kita adalah manusia yang berdosa, yang nggak mampu adik-adik untuk mentaati seluruh perintah Allah dengan sempurna gitu ya adik-adik. Meskipun ya kita bisa taat 10 hukum Taurat dengan baik, tapi mungkin ada 1-2 hal yang mungkin nggak bisa kita taati adik-adik, yang nggak kita kesadari gitu. Nah oleh sebab itu adik-adik, tapi ada kabar baik nih adik-adik yang mau saya sampaikan, bahwa Tuhan Allah mengasihi orang-orang berdosa seperti kita adik-adik, lause adik-adik, lause yang lain, dan juga papa mama. Allah itu sangat mengasihi kita adik-adik, bahkan dia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi loh yang bisa mentaati hukum Taurat dengan sempurna adik-adik, dan menggantikan dosa manusia, dosa adik-adik, dosa lause juga gitu ya. Nah bahkan dia taat sampai mati adik-adik. Nah Tuhan Yesus mau memanggil kita adik-adik, yang memanggil kita untuk menjadi percaya pada dia Tuhan, dia sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita adik-adik, percaya pada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, langsung mau ajak adik-adik, maukah adik-adik mengakui kelemahan kita, mengakui dosa kita, dan kita mau ikut Yesus? Lause juga mau ikut Yesus ya adik-adik. Lause mau bertobat, mau mengakui kelemahan Lause mau ikut Tuhan Yesus dan menaati dengan perintah Allah, perintah Allah. Nah adik-adik, tentu gak gampang ya sebagai manusia berdosa untuk menaati seluruh perintah Allah. Tapi ketika kita udah percaya pada Tuhan, kita udah diselamatkan, harusnya perbuatan baik itu kita lakukan sebagai ucapan syukur kita, karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, Tuhan telah menyelamatkan hidup kita, Tuhan Yesus yang telah menggantikan dosa kita gitu ya, menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung adik-adik sebagai orang yang berdosa yang gak taat gitu ya. Nah itu adik-adik. Nah ayat hafalan hari ini kita baca dari salah satu perintah di Alkitab adik-adik, yaitu jangan mencuri, dari Keluaran 20 ayat 15, yaitu perintah ke-8. Nah adik-adik, jangan mencuri ini bisa banyak ya adik-adik ya, artinya kita gak boleh ambil kepunyaan orang lain, atau kita gak boleh bahkan seperti mencuri waktu adik-adik, kita bermalas-malasan, itu termasuk mencuri gitu ya. Jadi konteksnya bisa luas. Kenapa kita nggak boleh mencuri? Ya karena Allah tidak suka dengan itu ya adik-adik ya. Nah kita belajar hari ini dari perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Banyak sekali adik-adik perintah yang lain. Ada perintah ke-9, ke-10 ya, atau perintah sebelumnya gitu adik-adik. Jadi kita tetap semangat ya untuk membaca Alkitab, kita mengerti perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya adik-adik. Nah saat ini mau ajak adik-adik berdoa ya. Kita berdoa, ucap syukur. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang mau diberitakan. Yalah Tuhan, kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, bukan karena kami ingin masuk ke dalam surganya Tuhan saja ya Tuhan,
taat untuk mentaati segala perintah Tuhan dengan kemampuan sendiri ya Tuhan. Tapi kami ingin ya Tuhan taat berdasarkan anugerah Tuhan kepada kami, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Nah, biarlah Tuhan, kami tahu sebagai orang yang berdosa kami tidak mampu taat sepenuhnya, tapi biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk belajar taat ya Tuhan senantiasa, untuk melakukan perintah Allah, untuk menanggapi setiap perintah Allah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati sekolah kami, berkati papa mama kami yang ada di rumah yang boleh merawat kami. Dan berdoa, ucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya di minggu-minggu yang akan datang. Bye. Salam sejahtera teman-teman di seluruh GKJ. Kita bertemu dalam doa misi anak. Yuk keliling Indonesia memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini kita akan mengunjungi Pulau Jawa dan mengenal lebih dekat tentang suku Osing. Suku ini terletak di Jawa Timur, tepatnya berada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan jumlah penduduknya ada 340.000 jiwa. Banyuwangi adalah kota persinggahan bagi turis yang ingin pergi ke Bali. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan air karena mereka hidup di lereng Gunung Berapi Ijen. Gunung Ijen menjadi pusat wisata yang sangat terkenal karena kawah ini mengeluarkan api biru atau blue fire di setiap dini hari sekitar pukul 2-4 pagi. Fenomena blue fire hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan di Indonesia yang berada di Kawah Ijen ini. Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen, dan juga merupakan salah satu kawah paling asam terbesar di dunia. Anak-anak di suku Osing memiliki permainan musik yang khas, yaitu musik patrol Osing. Musik ini digunakan untuk membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Tetapi musik ini terkadang juga dijadikan perlombaan. Orang Jawa Osing adalah bagian dari orang Jawa, tetapi budayanya berbeda dari orang Jawa lainnya. Kebanyakan orang Jawa Osing hidup dari bertani, memelihara ternak, dan berdagang. Orang Osing berbicara ngoko Osing atau bahasa Osing. Orang Jawa Osing sangat peduli terhadap hubungan kekerabatan. Walaupun mereka tinggal berjauhan, hubungan baik dibina melalui saling memberi dan berbagi. Berusaha mengerti perasaan dan kemampuan orang lain. Pola pikir seperti ini disebut tepo seliro. Inilah waktunya membangkitkan kamu, aku, dan teman-teman kita untuk berdoa bagi banyak anak-anak di suku Osing. Waktu kita berdoa, ada kuasa yang dahsyat di mulut kita. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, sehingga banyak anak-anak di suku Osing yang akan mengalami transformasi. Setiap hari waktu kamu berdoa buat anak-anak di suku Osing, kamu bisa mencoba menemukan di mana mereka tinggal dalam peta Indonesia. Sewaktu-waktu kamu dapat berkunjung ke tempat di mana mereka tinggal. Teman-teman, mari kita berdoa agar kesenian di suku ini semakin berkembang dan wisata Kawah Ijen boleh dikembangkan oleh pemerintah dengan baik, sehingga masyarakat di sekitar Kawah Gunung Ijen memiliki taraf hidup yang semakin sejahtera. Yang kedua, kita berdoa agar bidang pertanian, pelatihan pendampingan wirausaha, serta pembangunan industri dan infrastruktur boleh diusahakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan orang Osing. Nah adik-adik, yuk kita berdoa buat suku Osing. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau memberkati dan memelihara suku Osing sampai saat ini. Terima kasih juga untuk kesenian, kekeluargaan, dan kekhasan yang mereka miliki. Kami percaya semuanya itu dari Engkau. Kami berdoa untuk orang-orang yang menekuni kesenian di suku ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan bijaksana untuk terus mengembangkan semua yang baik yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka.
Juga kiranya tempat wisata di sana dapat menjadi berkat dan kekhasan tersendiri bagi banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Karuniakanlah hikmat dan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap orang yang mengurus akan hal ini. Dan biarlah setiap kemajuan di suku ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka semakin baik lagi. Di atas semuanya itu, kami berdoa kiranya Tuhan Allah yang telah memberkati mereka sedemikian rupa dapat dikenal dan disaksikan oleh mereka, sehingga rasa syukur mereka hanya tertuju padamu demi kemuliaan nama Tuhan semata. Kiranya Tuhan terus ditinggikan melalui setiap suku, bangsa, dan bahasa di dunia ini. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mempersiapkan apa yang terbaik untuk Tuhan kita. Persembahan bisa melalui transfer ke rekening gereja masing-masing atau scan QRIS. Papa Mama tolong dibantu ya. Nah adik-adik, sambil kita persembahan, kita mau menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, Oke deh, mari kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari ibadah awal sampai sekarang. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan sedikit persembahan kami, Tuhan. Tuhan yang tolong supaya persembahan kami bisa bermanfaat untuk membesarkan kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan juga tolong setelah ini kami akan kembali beraktivitas, Tuhan yang berkati kami semua untuk aktivitas selanjutnya, dan pertemukanlah kami pada minggu depan ya Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, ibadah sampai di sini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya, adik-adik. Bye. Dadah.